Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-6 dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Sylvester Nong PR. Tema perayaan Ekaristi adalah Sungguh besar hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong warna merah dan kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta senantiasa menggunakan masker dan tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore. Anak-anak sudah bangun semua? Sudah. Sudah ya? Oh, macam punya anak aja. Oh. Kita dibantu dilancarkan doa kita, liturgi kita ini lewat suara atau bersama suara-suara merdu dari wilayah tiga, Tritunggal yang belum kudus, mau kudus. Kita akan mendapat penjelasan kembali dari Yesus sendiri, karena banyak salah tafsir terjadi di tengah masyarakat, di tengah kita. Nadanya memang kitab suci, tapi itu ternyata benar, terus-menerus begitu. Maka kita bersyukur diberi kesempatan langsung oleh Tuhan Yesus membantu kita untuk lebih jernih berkomunikasi, hidup bersama. Baik, kita mulai doa kita dengan mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Tuhan
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berdoa. Kami yang merdeka. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Kau yang Maha Kuasa. Tuhan Allah, Anak Domba Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Sama Roh Kudus, tolong kemuliaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat, Engkau berkenan tinggal dalam hati yang jujur dan murni. Bantulah kami kiranya dengan rahmat-Mu agar mencapai kejujuran dan kemurnian hati, sehingga Engkau berkenan bersemayam dalam hati kami.
Demi Kristus Tuhan pengantara kami sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik, dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyiapkan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, selamat sore. Ya, rasa-rasanya masih dingin-dingin aja nih. Ya, mungkin cuaca juga mempengaruhi perubahan diri kita ini. Masih tenang, belum hangat. Atau semacam pemain Jerman itu pelan, gitu. Nanti di pertengahan baru mulai panas. Mungkin begitu. Nah, entah bagaimana suasana batin kita, yang jelas kita bertemu Tuhan Yesus sore ini. Di dalam kitab suci kita mendengar bahwa sering orang tuh keliru-keliru gitu. Seperti biasa kita juga keliru. Keliru terhadap orang, keliru terhadap kata-kata orang. Kita contoh saja, kita menelpon, orang jawab, "Oh, salah sambung." Ya kan, bukannya satu kali, tapi ulang-ulang begitu. Ini salah sambung, salahnya di mana ini? Tahu apa lagi? Kita bertanya-tanya di WA atau apapun. Nanti ada jawaban tuh. Oh, ini salah alamat. Salah alamat. Kesal kita, ya kan? Itu dalam pergaulan kita sehari-hari begitu kita alami, tidak murni, tidak damai, tidak enaklah di dalam berkomunikasi begitu. Zamannya Yesus juga sudah tergambar dengan sangat jelas bahwa orang keliru berpandangan tentang Yesus itu. Seolah-olah Yesus itu datang mengacaukan dunia ini. Hubungan yang sangat baik dengan Tuhan katanya lewat kitab suci itu. Ini datang satu orang ini aneh, melawan semua itu. Pertentangan. Jadi ini tokoh problematis di dalam masyarakat. Dan Yesus mengatakan, jangan keliru ya, saya datang bukan untuk menghilangkan atau menghapus kebenaran di dalam kitab suci kita, di dalam Taurat. Benar pandangan kita bahwa kitab suci itu, kitab Taurat ini dari Tuhan, memberikan kita petunjuk arahan-arahan, tapi sering terjadi, dan ini keliru itu, menafsir, bahkan keliru terhadap dirinya sendiri, terhadap Yesus itu. Karena Yesus bermaksud baik, menjelaskan, membenarkan, memberikan arah, supaya tidak terlalu jauh salah langkah. Ternyata orang tetap saja berprasangka jelek terhadap dia. Sering memang pandangan yang keliru di dalam masyarakat zamannya Yesus juga. Itu bukan keliru karena dari masyarakatnya sendiri, dari orang-orang biasa, tetapi justru dari orang-orang yang menghajar. Sumber itu orang-orang pembesar-pembesar. Zamannya Yesus itu ya orang ahli kitab suci, orang Farisi. Kata-kata mereka ini yang miring-miring, bahkan sangat jauh dari harapan dan maksud awal dari Tuhan sendiri yang tertuang di dalam kitab suci itu. Jadi kita mau mempersalahkan masyarakat saja, tidak benar juga. Tapi mesti introspeksi pada sumber di masyarakat, tokoh-tokoh, orang-orang penting juga dalam gereja. Jangan-jangan pembawa berita yang salah itu, yang keliru itu, justru dari
yang merasa diri tahu segala-galanya. Dan Yesus hari ini membantu kita untuk introspeksi diri. Jangan terlalu jauh berlangkah supaya tidak ada kekacauan-kekacauan tafsir di dalam hidup bersama. Baik hidup bermasyarakat maupun hidup intern gereja imani kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita perlu selalu menjernihkan komunikasi. Komunikasi antar kita. Kita saling membantu. Mendapat informasi ini, berita ini, apa benar, tidak benar. Diresapkan dulu, dibaca beritanya baik-baik, dicek ulang lagi, baru kita bisa menyampaikan. Juga tidak langsung siarkan kepada semua orang, tapi pada orang tertentu. Bertanya nadanya, apakah ini benar ya? Jangan-jangan saya keliru. Akan dibantu. Sehingga akhirnya kebenaran itu tetap benar. Akhirnya itu kapan? Nah, itulah waktunya Tuhan. Perlu poin itu juga. Selalu sabar. Sabar dalam waktu yang cukup lama karena Roh Allah membantu. Kita biarkan, izinkan Dia masuk membantu kita. Kita butuh kejernihan berpikir, kejernihan bertutur kata. Dan semua itu bisa pada satu saat karena dari hati yang jujur, hati yang penuh kasih. Dasarnya kasih kan? Kalau ada kasih antar kita, curiga tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita percaya. Seperti dia percaya saya percaya dia. Karena arus dalam tak kelihatan, tapi sangat menentukan ialah kasih, cinta. Dan ini mesti dipupuk dalam hidup sehari-hari juga. Ini bukan soal pengetahuan, tapi soal penghayatan. Penghayatan iman. Kita punya dasar pegangan kitab suci, ya. Makin marak kita juga dengan kitab suci. Muncul kegiatan-kegiatan kitab suci. Muncul orang-orang yang merasa diri dan benar, baguslah. Bahwa mereka bisa jadi pemandu. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti zamannya Yesus itu. Terjadi salah tafsir, keliru sana sini. Karena sumber yang memberikan berita, pengajaran-pengajaran itu keliru. Dia sendiri tidak mengetahui pas apa yang dia katakan. Maka tidak heran kalau sumbernya salah atau keliru, yang menangkapnya juga salah, keliru, meneruskan juga salah dan keliru. Lalu terjadilah salah tafsir berita makin panjang. Untuk kita mundur lagi susah benar. Jadi, nah sudah kesimpulannya. Jadi, kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang menghapus apa yang tertulis dalam kitab suci. No, saya datang untuk menyempurnakan. Semoga kita menjadi yakin dan hati menjadi tenang. Apapun isu, apapun cerita orang, kuncinya ada dalam hati kita sendiri. Tahu pas beritanya, sumbernya mana. Tuhan memberikan kejelasan, kemurnian. Mungkin begitu saudara-saudara yang terkasih. Silakan merenungkan terus. Memasuki minggu baru, pekan baru ke depan. Ada lagi pengalaman baru bersama Tuhan yang sama dan dengan sesama yang sama pula.
Tidak ada benturan, tetapi terjadi relasi kasih yang bagus. Sehingga kita patut dan pantas bersyukur setiap kali kita kembali ke rumah Tuhan, mingguan katakanlah tiap minggu, benar-benar kita gembira, senang, berpesta, bertemu Tuhan, bertemu sesama yang baik. Amin, saudara-saudara. Aku percaya akan Allah. Marilah kita haturkan doa kepada Allah Bapa kita yang telah berkenan memberi kesempatan berkembang sebagai manusia bebas dalam cinta kasih kepada sesama. Bagi yang memegang pimpinan gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan meneguhkan para pejabat gereja sehingga mereka dapat memberi contoh dan teladan arti kerahiman Allah yang besar pada umatnya, serta menjadi bukti bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah tertinggi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di negara kita, semoga Allah Bapa menggerakkan hati para pemimpin dan pengambil kebijaksanaan agar mereka mendengar bisikannya di dalam hati mereka, sehingga mereka menggunakan senjata kasih dalam mencari solusi damai atas konflik-konflik yang terjadi sekarang ini. Marilah kita mohon. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban gempa bumi di Jayapura, Papua, Turki, dan Suriah, semoga Allah Bapa yang Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, agar mereka selalu berpengharapan bahwa akan ada pertolongan terhadap musibah yang dihadapi, dan juga negara-negara lain yang tergerak untuk membantunya. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kita terdorong untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan bebas putra-Mu telah menjatuhkan pilihannya pada pelaksanaan kehendak-Mu. Dengan mencurahkan segalanya demi sesama manusia, perkenankanlah kami dalam masa perubahan yang cepat ini selalu berusaha mencapai cita-cita Yesus putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami sumber segala pembaharuan, karena persembahan ini sudilah menyucikan dan membaharui kami. Semoga kami mampu melaksanakan kehendak-Mu dengan tulus ikhlas serta memperoleh hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh karena ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Diberkatilah yang datang dan terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada rasul-rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah, inilah anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai ke hidup kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kesegaran sejati, Engkau telah memuaskan dan menyegarkan kami dalam perjamuan yang menyenangkan ini. Semoga kami selalu merindukan anugerah-Mu dan yang membuat kami sanggup berlaku jujur. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Thomas Rianaldo Tanumiharja dari lingkungan Santa Katarina Wilayah 2 dengan Clarencia Novita Sugiyarti Gandhi dari Paroki Santo Petrus dan Paulus, Mangga Besar. Bila mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor kepala paroki. Kedua, OMK San Mare akan mengadakan Valentine bersama yang bertemakan Help, I'm Falling, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari pukul 19 di Aula San Mare dengan dress code cewek kue dan cowok bumi. Pendaftaran minimal 17 tahun dan bisa langsung registrasi di meja pendaftaran setiap setelah misa. Ketiga, dalam rangka persiapan ibadat pembakaran daun palma pada hari Selasa 21 Februari 2023 dan misa Rabu Abu pada hari Rabu 22 Februari 2023, umat dimohon untuk mengumpulkan daun palma kering di kotak depan aula gereja mulai hari Sabtu 4 Februari sampai hari Minggu 19 Februari. Keempat, Panitia Paskah 2023 mengadakan seminar rohani Via Dolorosa bersama Pater Robi Wowor OFM. Hari Sabtu 18 Maret 2023 pukul 10 di depan gereja di Gereja San Mare. Tiket dapat dibeli di aula setiap selesai misa. Mohon partisipasi umat. Kelima, telah dibuka pelajaran agama Katolik semester genap tahun ajaran 2022-2023 bagi siswa-siswi yang bersekolah di sekolah negeri atau swasta non-Katolik. Pelajaran setiap hari Minggu pukul 11 sampai 13 di ruang kelas lantai 3. Keenam, Laudate Dominium Choir OMK San Mare mengajak orang muda untuk ikut serta dalam koor latihan. Latihan akan diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai selesai. Info lebih lanjut silahkan DM Instagram @omk_sanmare. Ketujuh, jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 4 dan 5 Februari 2023. Kolekte 1 sejumlah Rp66.983.634. Kolekte kedua sejumlah Rp69.621.642. Jumat pertama sejumlah Rp13.906.000. Lilin Gua Maria sejumlah Rp9.673.000. Sekian pengumuman, terima kasih. Seruan dari OMK. Ada Valentine bersama, Valentine tanggal 18 Februari 2023. Daftar, ini seruan dari kaum muda kita yang OMK itu. Daftar, ada 2 tanda seru ini. Daftar. Ini yang 17 tahun ada tuh, minimal 17 tahun. Daftar, ketemu teman hidup di dalam acara bersama kaum muda. Bahasanya begitu, menemukan pasangan seiman. Saya tidak ngarang ya, ini beritanya.
Gereja menyiapkan fasilitas untuk Anda. Datanglah. Orang tua tidak memantau, tapi percaya. Percaya, datanglah. Betul. Cukup nak cek khotbah lagi. Boleh datang kan? Soalnya baru 13 orang, 13 anak muda. Kemana semua itu? Ke Turki. Cukup. Terima kasih ya, semua kita telah berdoa bagus, tenang menghanyutkan. Ada selingan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, suara merdu bagus. Suara merdu tidak mengalahkan yang satu ini. Wilayah 3. Terima kasih. Kita akan pulang. Soalnya sudah 1 jam lebih. Saya tadi dititip harus 1 jam ya Romo. Ini sudah lewat 4 menit. Tidak mau pulang. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluargamu, anak cucumu, usaha pekerjaanmu diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin.